Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel kami, si teknisi abal-abal. Ya, kali ini saya dapat servisan HP yang menolak punah, Samsung Legend, Samsung Yong 2. Nah, dari tampilannya aja udah bener-bener legend nih HP. Kata usernya ini HP tidak bisa dicas, nggak bisa kalau pakai USB ke komputer, itu juga nggak bisa. Nah, makanya saya akan coba analisa satu persatu, apakah emang baterainya ataukah konektor chargingnya. Kita akan lihat. Saya buka dulu, saya akan lihat baterainya. Nah, setelah saya tadi lihat dari awal, pas di video, nggak ke video, saya coba dulu desktop. Saya lihat dulu apakah ada satu strip atau dua strip ya. Ternyata masih ada baterainya, dua strip, masih normal. Dan ternyata ini nggak bisa hidup setelah saya colokin kabel data. Biasanya kalau konektor charger normal ya pasti bisa, kalau pas dicolokin pasti nyala. Nah, sekarang tugas saya menganalisa apakah konektornya harus diganti, apakah ada korosi di kaki-kaki konektor. Saya akan coba dulu buka dari depan. Ini saya pakai bekas-bekas tempered glass ya. Nah, Samsung ini kan kebanyakannya dari tipe-tipe Samsung kita harus buka dari depan, soalnya di belakang casing nggak ada baut-bautnya. Harus kita bongkar LCD sama touchscreennya. Saya copot dulu fleksibelnya dan saya akan coba. Nah, ini posisi saya udah buka ya, tinggal copot. Kalau untuk pembukaannya hati-hati ya, kalau emang lemnya perekatnya emang kuat banget ya dipanasin aja pakai hot air. Kalau saya sering gitu sih. Nah, ini udah pecah-pecah, ini touchscreennya, ngeri error saya. Tapi emang dari sononya udah gini, saya terima udah nggak utuh sih. Nanti aja akan kita lihat. Sekarang kita analisa dulu ini dari konektornya, apakah emang korosi atau emang harus diganti. Saya coba angkat dulu bautnya. Nah, ini jangan lupa ini bautnya dari sini di bawah. Kita copot dulu tombol home-nya. Nah, lumayan ya, agak itu lemnya agak kuat ya. Kita bongkar dulu dari mesin PCB nya. Nah, ini dia. Wah, ternyata iya, kayak ada korosi gitu tuh, sedikit-sedikit kayak ada korosi. Kita akan coba ditanam kembali, disolder kembali kaki-kakinya. Coba dulu, saya biasa gosok pakai thinner sama sikat. Takutnya emang korosi, nggak perlu diganti gitu. Soalnya kalau dari pin-pinnya itu ada korosi dikit. Nah, saya gosok dulu sampai lumayan bersih lah. Kalau pakai thinner biasanya sih bersih kalau saya. Nah, kita akan analisa, kasih plug sedikit supaya agar lebih mudah kalau kita solder kembali kaki-kakinya. Saya akan solder dulu kawan-kawan, kasih sedikit aja ya itunya, timahnya. Nah, setelah saya solder kaki-kakinya pakai timah dikit, saya coba pasang kembali PCB nya. Apakah bisa atau emang harus diganti? Saya masukin dulu LCD nya. Nah, saya coba pasang baterainya juga. Kita akan lihat. Kita coba cas apakah timbul
logo baterai atau masih sama kayak tadi. Dan ternyata tidak muncul kawan-kawan. Emang harus diganti kayaknya ini. Saya coba dulu copot lagi. Ternyata tidak bisa, ini udah harus diganti. Dan saya akan coba ganti seperti biasa ya. Untuk menghindari mikrofonnya gak berfungsi, saya biasa pakai kuningan mas roda yang dari rokok itu. Tahan panas sih lumayan. Terserah kalian sih, kalian biasanya pakai apa, yang penting tutupi bagian mikrofon. Kebanyakannya yang saya alami ketika hot air dipakai untuk mencopot konektor, nanti mikrofonnya agak kresek-kresek atau gak berfungsi. Nah, setelah saya copot dan ganti konektor, kita bersihin dulu sisa-sisa truknya biar agar lebih afdol, biar lebih bersih gitu ya. Nah, saya gosok-gosok supaya bagus hasilnya, dan kita akan lihat hasilnya apakah berfungsi setelah ganti konektor atau masih tetap saja sama. Nah, pasang dulu PCB-nya pelan-pelan teman-teman sebelum kita lihat hasilnya. Nah, setelah dipasang PCB-nya, kita masukin lagi LCD-nya agar kita tahu hasilnya apakah timbul logo baterai atau masih tetap masih sama aja. Ya, masukin lagi baterainya, kita colok lagi, cas. Ayolah berfungsi lah, ayolah berfungsi, Legend berfungsi lah. Ini Samsung Legend ya kawan-kawan, di eranya. Wah, ternyata berfungsi, alhamdulillah. Yuk, timbul. Iya, alhamdulillah. Ini sudah bisa ngecas. Nah, yang kita penasaran itu ini dari touchscreen-nya. Saya curiga touchscreen-nya sudah nggak berfungsi dengan baik. Soalnya kan kita lihat dari tampilannya aja udah banyak yang pecah touchscreen-nya yang di daerah bawah. Kita akan lihat. Kita hidupin dulu HP-nya. Kita akan lihat tes touchscreen-nya. Kalau masih berfungsi dengan baik, ya kita gak usah ganti. Dan kalau sudah tidak bisa kita pergunakan touchscreen-nya, mungkin kita harus coba bilang dulu sama usernya apakah akan sekalian diganti atau tidak. Wah, ternyata ini error kawan-kawan. Tuh, saya pencet ini muncul itu. Saya pencet ini nyentuh itu. Ya, ini posisi kayak gini harus diganti kawan-kawan. Nah, mungkin setelah saya coba nilai ini dari touchscreen-nya, saya udah bilang dulu ke usernya kalau emang posisinya touchscreen-nya udah nggak bisa, apakah mau diganti atau tidak. Ternyata usernya bilang ganti aja sekalian. Ya kalau gitu ya wis, siap saja. Lumayan tambah lagi cuan. Nah, kita sobek dulu, kita pisahin dulu antara LCD dan touchscreen-nya. Biasa ya, saya pakai bekas dari TG yang tipis itu. Nah, ternyata saya copot dulu fleksibel touchscreen-nya. Wah, kotor banget ini. Kita sekalian bersihin juga ya, biar konsumen lebih senang. Kalau kita pasang ganti yang baru touchscreen-nya, bersihin dulu, mungkin konsumen juga akan lebih senang, biar seperti HP baru lagi. Walaupun ini HP Samsung Legend. Nah, ini touchscreen-nya
stoknya masih ada. Kita akan coba pasang dulu. Nah, dalam pemasangannya untuk LCD ke touchscreen itu harus rapi ya, soalnya ini kan di tombol home udah ada tombol back, itu yang untuk tombol back kita harus rapi, soalnya biar nanti pas pemasangan LCD nya langsung pas gitu. Nah, ini jangan lupa kalau mau ganti touchscreen atau mau kita masukin lagi LCD nya, ini harus rapi, gosok dulu, bersihin dulu ya. Kalau saya klik aja pakai pinset biar nanti pas pengeleman itu bagus lagi. Bersihin dulu pinggir-pinggirnya. Kita coba pasang bautnya. Nah, di sini nih harus rapi pemasangannya, harus pas ini. Soalnya ini kan dari penghubungnya, dari touchscreen untuk LCD nya udah ada lem langsung nih dari touchscreen nya. Jadi biar pas langsung, tidak dicopot-copot lagi. Nah, plastik ininya buka dulu ya, plastik ininya, plastik lemnya ini. Biasa andelin kuku panjang biar lebih afdol. Teknisi itu harus dipanjangin kukunya biar gampang buka-buka casing, buka-buka plastik ke lem. Nah, ini dari sini nih pemasangannya harus pas. Susah biasanya kalau pertama-tama harus ngepas. Nah, ini saya juga masih belajar. Maklum ya kawan-kawan kalau banyak kesalahan, banyak yang kurang enak. Maklum, saya masih belajar dan terus belajar aja. Saya share ini bukan untuk apa-apa, ini hanya pengalaman saya aja. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang lucu, salah, mohon maaf. Mohon bimbingannya juga kalau yang senior-senior. Untuk saya lagi belajar. Nah, saya akan coba pasang LCD-nya dan kita lihat touchscreen-nya. Ya, ini saya pakai lem Legend juga nih. Saya bilang selalu lem Legend. Lem dulu pinggir-pinggirnya, pinggir-pinggir bezelnya biar kuat ya, biar tidak copot. Nah, pinggir-pinggir ininya yang tadi sudah kita klik. Nah, kalau tidak dilem gini juga nggak masalah sih sebenarnya, soalnya dari touchscreen-nya juga udah ada double tip ya. Cuma agar lebih afdol aja kalau saya sih, biar lebih kuat lagi gitu. Takutnya pas dipakai double tipnya udah memudar, copot LCD-nya, menggontang gantung. Kebanyakan kayak gitu dulu kalau nggak dipasangin lem, suka copot lagi, gampang copot ya. Kalau saya selalu pakai lem. Nah, saya akan coba pasang LCD-nya dan kita lihat touchscreen-nya berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, kita tahan dulu biar lemnya pas di touchscreen-nya, biar lemnya kuat. Tahan dulu. Kita pasang lagi fleksibel soket LCD-nya. Nah, setelah saya coba hidupkan, apakah bisa? Oh, ternyata alhamdulillah bisa. Berarti permasalahan sudah benar semuanya. Konektor charger diganti oke, touchscreen diganti oke. Nah, supaya konsumen puas kan bersih. Kalau konsumen puas itu saya juga seneng gitu. Nah, ini berfungsi nih dengan baik. Maaf ya jika berisik, ini pinggir jalan. Kalau merasa risih, berisik gitu,
Malum ya, mohon maaf. Dan bisa. Oke.